Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Isnandar. Saya CGP dari Kabupaten Cilacap, kelas 20F. Terkait dengan tugas tentang kasus dari Bu Tati yang ada di LMS tersebut, saya mengajak rekan saya, ini Pak Asep, guru mapel agama Islam di SMP Negeri 2 Karangpucung. Di kasusnya Bu Tati tersebut, saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Asep sebuah kasusnya bahwa ada anak yang menangis di depan ruang kelasnya Bu Tati. Bu Tati tersebut adalah guru yang sangat luar biasa. Beliau juga terkenal disiplin, beliau juga terkenal galak oleh siswanya, dan beliau sangat didukung oleh kepala sekolah dan wali murid. Kebetulan Bu Tati itu bisa menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Namun kami akan mengomentari kenapa kok Bu Tati tersebut tidak keluar kelas, dan kenapa kok anak tersebut menangis sampai di depan kelasnya Bu Tati. Tentang kejadian hal tersebut saya menanyakan kepada Pak Asep, kira-kira menurut Pak Asep tanggapannya apa nih ada situasi yang seperti itu kalau kita sebagai rekan gurunya Bu Tati itu. Ya baik, kalau menurut saya dari studi kasus Bu Tati tadi, menurut saya memang ada beberapa pandangan. Yang satu adalah pandangan positif tadi, yang kedua adalah tentu ada pandangan juga negatif. Iya betul. Positifnya tadi, Bu Tati itu menghasilkan anak-anak yang berprestasi ya. karena semangat belajarnya. Mungkin bisa karena mereka takut dengan Bu Tati, Iya, bisa atau bisa juga karena memang Bu Tati berhasil untuk memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Iya Pak Asep. Seperti itu. Jadi kalau negatifnya, sebenarnya kita sebagai seorang guru harusnya ada beberapa hal yang kita lakukan, apalagi siswa sekarang tidak bisa kita samakan seperti siswa zaman dulu yang harus selalu hanya tunduk patuh pada gurunya, ya. Tapi juga harus menjadikan siswa yang kritis. Nah, kita di sini juga mempertanyakan kenapa seolah-olah tidak ada empati terhadap siswa yang menangis itu sendiri. Iya betul, ya. betul Pak Asep. Padahal kan seharusnya sebagai seorang guru kita mempunyai empati yang tinggi terhadap siswa. Ya tidak ada salahnya kita tanyakan, ya mungkin kalau dia di luar karena ada masalah, mungkin karena terlambat, kita cari tahu kenapa dia terlambat, atau mungkin ada sebelum dilakukan pembiaran seperti itu ada semacam teguran lain ya. Teguran itu kan tidak harus selalu dengan hukuman, ya, dengan advice atau nasihat-nasihat yang bisa mudah-mudahan dia tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Ya. Soalnya kalau dibiarkan seperti itu, yang saya khawatirkan siswa tadi itu menjadi traumatik. Oh iya betul. Dan sekali. Akan berdampak sampai seumur hidup. Oh gitu ya Pak. Karena yang namanya pembiaran ya, seperti itu menghasilkan nantinya siswa yang trauma terhadap gurunya, seolah-olah dia itu belajar karena karena paksaan, karena dia tertekan dan sebagainya, dan itu tidak bagus untuk pengembangan ke siswa itu sendiri. Menurut saya ya, menurut Pak Asep seperti itu. Kira-kira tindakan yang akan Pak Asep lakukan nih sebagai seorang temannya Bu Tati, itu mau langsung mendekati anak atau Pak Asep langsung ngobrol dengan Bu Tati tuh terkait yang kalau misalkan ada seperti itu Pak? Kalau saya pribadi, dalam pandangan Islam kan harus ada yang namanya tabayun dulu ya. Saya tidak bisa mengecap Bu Tati salah atau muridnya salah, tapi saya tabayun dulu dengan Bu Tati, saya ajak ya diskusi ngobrol, terus tanyakan alasannya, kalau memang bisa diterima kita terima, tapi kalau memang ada hal-hal yang harus kita berikan masukan pada beliau, kenapa tidak? Karena kan tugas kita. Iya betul. Saling mengingatkan gitu ya Pak Asep, dalam kebaikan, saling mengingatkan juga dalam
kesabaran kan, dengan kesabaran itu watawasau bil haq Buat watawasau Tawassul bis Bisawab. sabr. Iya. Terima kasih Pak Asep atas pendapatnya, tanggapannya terkait dengan kasus ini. Semoga teman-teman di luar sana yang menonton videonya juga bisa bermanfaat, karena pandangan setiap guru itu pasti berbeda-beda ya Pak Asep ya. Iya, pasti. Mungkin Pak Asep tadi solusinya langsung dekati Bu Tati, tetapi saya sendiri juga mungkin bisa sama, bisa jadi ada perbedaan. Itu adalah pendapat-pendapat dari setiap guru. Pasti masing-masing guru punya pemikiran yang berbeda-beda, karena kasusnya ini memang kasus-kasus yang terkadang kita temui juga di sekolah ya Pak Iya, Asep ya. pasti. Terkadang kita temui di sekolah. Dan ini mungkin dari pengalaman-pengalaman seseorang mungkin ya Pak Asep ya, ceritanya bisa sampai Iya, ke bisa jadi. LMS seperti ini. Iya, terima kasih Pak Asep. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Asep? Ya, saya kira tadi kita sebagai seorang pendidik, apalagi ya guru, kita harus lebih mengedepankan apapun permasalahannya, kita kedepankan tabayun. Artinya Empati. kita tabayun itu apa ya namanya, cross check, Oh, iya. seolah-olah kita mengetahui dari berbagai pihak Oh, loh, dari jangan berbagai cuma pihak. Ya, betul. satu Jangan pihak dari saja. sudut pandang, satu sudut Jadi pandang gitu ya. sudut pandang yang lain kita Oh, tabayun, iya, kita iya. cari Siap. kebenarannya, faktualnya Seperti apa? Oh, jadi ke situ dulu Ke situ ya. dulu. Ya. Oh, Tapi iya, bagus. kalau bisa, kalau tabayun itu face to face dulu, Face to orang ke face orang itu. dulu. Oh, iya. Jangan sampai kita tabayun justru ketika ada di forum dan sebagainya. Oh, Itu jadi juga tidak secara bagus. Pribadi tatap mata, dulu, ya, ya. empat mata gitu ya Pak Ya, Asep ya. itu. Iya, seperti kita ini lah Iya, ya. Seperti bertukar kita. pikiran, sharing kan, Iya. insya Allah lebih rileks gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan komentar yang baik dari Pak Asep terkait dengan tugas LMS saya di program pendidikan guru penggerak ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Asep Ya. atas komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.